Selamat pagi, apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang keren. Ia akan selalu memberkati kita, menyertai kita dimanapun dan kapanpun kita berada. Nah adik-adik, sudah lama ya kita tidak saling menyapa, tidak saling bertukar cerita, tidak saling bertukar hai antar teman. Yuk sekarang kita mau mendukung teman kita melalui lagu pujian kita. Kita angkat pujian, roti dan mentega. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dengan kasih. Sekali lagi ya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dengan kasih. Haleluya, puji Tuhan. Saat ini sebelum kita melanjutkan ibadah, kita mau berdoa terlebih dahulu ya, menyerahkan ibadah kita ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, yang terkasih, terima kasih ya Tuhan, saat ini Engkau memberikan waktu kepada kami bisa menonton siaran YouTube ini ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau beribadah, kiranya Tuhan hadir dimanapun kami berada, dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Tuhan sucikan, kuduskan setiap kami yang menonton maupun yang melayani, biarlah ibadah ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama-Mu, kami telah berdoa dan mengucap syukur, sama-sama kita katakan, amin. Adik-adik, tahu nggak sih, sekarang pandemi sudah naik lagi ya. Kita tidak bisa lagi berliburan bersama teman, bersama keluarga, nggak bisa main-main lagi. Kalian kangen nggak sih? Kalau Kak Winda sendiri sih kangen banget. Pengen banget loh liburan bersama-sama dengan teman. Karena liburan bersama dengan teman itu sangat senang ya, sangat bahagia, bersuka cita penuh. Nah kali ini kita mau angkat pujian yang mengingatkan kita bagaimana sih rasa sukacitanya berliburan bersama dengan teman. Kita angkat pujian, Ku Mendaki ke Bukit Sion. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Sekali lagi ya, kita mau mendaki ke Bukit Sion. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh
jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita mengangkat pujian yang mengingatkan kita siapa sahabat kita, siapa Tuhan kita yang mau rela mati bagi kita. Kita angkat pujian, Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingati Kau, Yesus, sahabat dan Tuhanku. Sekali lagi kita mau menyanyikan dengan sungguh-sungguh. Yesus, sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingati Kau, Yesus, sahabat dan Tuhanku. Shalom adik-adik, hai halo. Saat ini Kak Winda mau memberitakan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita mau berdoa terlebih dahulu ya, menyerahkan firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, jangan ada yang ngintip ya. Tuhan Yesus yang baik, yang terkasih, terima kasih ya Tuhan untuk waktu puji-pujian memuji nama-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan hadir di dalam firman Tuhan ini dan kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi pupuk bagi iman kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang akan membuka telinga dan hati kami saat mendengarkan firman Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Nah adik-adik, kali ini Kak Winda mau bercerita tentang dua sahabat yang ada di dalam Alkitab. Kira-kira siapa ya mereka? Ada yang tahu nggak kira-kira mereka siapa? Nanti dulu. Kalau misal kalian belum tahu nggak apa-apa. Sekarang Kak Winda mau tanya, kalian tahu nggak apa itu arti kata sahabat? Pasti kalian sering mendengarnya ya. Tapi kalian tahu nggak apa artinya? Nah, Kak Winda kasih tahu ya. Arti sahabat adalah orang atau teman yang dekat dengan kita secara hubungan. Jadi bukan dekat secara jarak ya. Nah, kalian saat ini udah tahu kan apa arti kata sahabat? Langsung aja ya ke ceritanya. Jadi dahulu kala Israel dipimpin oleh satu raja. Raja pertama dari Israel adalah Raja Saul. Suatu hari Raja Saul ingin bertemu dengan Daud. Adik-adik pasti sudah tahu kan siapa Daud? Kalau belum tahu, tonton video sebelum-belumnya ya. Di situ kalian akan tahu siapa Daud. Lanjut ke ceritanya ya. Raja Saul ingin bertemu dengan Daud karena waktu itu Daud berhasil mengalahkan bangsa Filistin. Raja Saul merasa iri terhadap Daud. Lalu karena Daud adalah anak yang baik dan dia penurut terhadap pemimpin bangsanya, maka Daud pun menemui Raja Saul. Daud menemui Raja Saul ditemani oleh Panglima Abner. Dalam pertemuan itu di antara Raja Saul dan Daud, Raja Saul memerintahkan Daud untuk kembali berperang dengan bangsa Filistin. Karena tadi kan Daud anak yang baik ya, anak yang penurut, maka Daud pun menyanggupi perintah dari Raja Saul. Selepas Daud bertemu dengan Raja Saul, ia bertemu dengan Yonatan. Yonatan ini adalah sahabat dari Daud. Dan ternyata Yonatan adalah anak dari Raja Saul. Di situ Yonatan memberikan beberapa barang kepada Daud agar
Daud membawanya ke dalam peperangan. Yonatan memberikan baju perang, memberikan pedang, memberikan panah, dan juga memberikan ikat pinggang. Tak lupa, Yonatan juga mendoakan Daud agar Daud berhasil mengalahkan bangsa Filistin. Setelah itu, Daud pergi berperang melawan bangsa Filistin. Akhirnya, Daud mengalahkan bangsa Filistin. Ia membawa kemenangan bagi bangsa Israel. Akan tetapi, Raja Saul bukannya menjadi senang, tapi ia malah menjadi marah dan ia terus bertambah iri kepada Daud. Hingga suatu hari ketika Daud sedang memainkan kecapinya untuk Raja Saul mengangkat tombak lalu melemparkannya ke arah Daud. Karena Tuhan masih sayang, masih melindungi Daud, jadi Daud bisa menghindar dari tombak yang dilemparkan oleh Raja Saul. Cepat-cepat Daud pun meninggalkan Raja Saul. Setelah Daud pergi, Yonatan pun datang menemui ayahnya. Ia membela sahabatnya. Lalu dia berkata, "Ayah, kenapa engkau mau mencelakai sahabatku Daud, padahal Daud adalah anak yang baik?" Kemudian Yonatan pun langsung pergi meninggalkan ayahnya. Kemudian Yonatan menemui Daud. Ia meminta maaf atas perbuatan ayahnya yang kejam. Dan mereka pun membuat satu janji untuk saling melindungi. Yonatan melindungi Daud, dan Daud pun melindungi Yonatan. Nah, adik-adik, cerita firman Tuhan kali ini sudah selesai. Sangat singkat ya, dan sangat mudah diingat. Lalu apa yang dapat kita ambil dari cerita firman Tuhan ini tentang Daud dan Yonatan? Tentunya tentang kesetiaan di dalam persahabatan. Ketika kita nanti bersahabat, memulai hubungan pertemanan dengan orang lain, kita harus mencontoh ya seperti Yonatan dan Daud. Mereka selalu menjaga kesetiaannya di dalam persahabatan. Yonatan yang selalu menolong Daud, dan Daud juga yang selalu menolong Yonatan. Akan tetapi, pertolongan ini tidak berlaku ketika sahabat melakukan perbuatan yang jahat. Sebaliknya, ketika sahabat kita melakukan perbuatan yang jahat, kita harus menegurnya. Kali ini sebelum kita menutup firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu ya, sekaligus kita mau mengakhiri ibadah sekolah minggu pada hari ini. Yuk sama-sama kita kembali lipat tangan, tutup mata, gak boleh ada yang ngintip ya. Tuhan Yesus yang baik, yang terkasih, terima kasih ya Tuhan untuk waktu-Mu ini. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu, dan juga mendengarkan firman-Mu. Tuhan, firman ini memang pendek, namun kami percaya karena firman ini pendek, kami bisa terus mengingatnya. Kami bisa terus mengaplikasikan persahabatan seperti Daud dan Yonatan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, tolong kami agar kami bisa melakukan firman ini dimanapun dan kapanpun kami berada. Terpuji nama-Mu. Kami telah berdoa dan mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Sampai jumpa di sekolah minggu-minggu depan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.